Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Rismawati Pasari Bu dengan NPM 2219201096. Baik Bu, di sini saya akan merespon yaitu tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Jika telur yang sudah dibuahi atau embrio muncul kemudian meletak dan berkembang di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhir pubertas. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalami tidak hamil. Namun pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi. Karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Selama usia reproduksi, ketiadaan menstruasi bisa menjadi induksi pertama bahwa si wanita itu kemungkinan hamil. Proses terjadi menstruasi. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon lutein hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama folikel atau yang disebut sebelum telur dilepaskan, dan yang kedua yaitu fase ovulasi atau yang disebut pelepasan telur, dan yang ketiga yaitu fase luteal atau yang disebut dengan setelah sel telur dilepaskan. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi teratur, maka siklus menstruasi akan teratur. Hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi, yaitu yang pertama estrogen, dan yang kedua progesteron, dan yang ketiga FSH, dan yang keempat SH. Berikut adalah penjelasan masing-masing hormon tersebut. Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen mendorong pembelahan dinding rahim atau endometrium. Estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lendir serviks. Dan yang kedua yaitu progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Jika kehamilan tidak terjadi, level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, menyebabkan terjadinya pendarahan menstruasi. Dan yang ketiga yaitu folikel stimulating hormone atau yang disebut FSH, terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencengkram sel telur. Dan yang keempat yaitu lutein hormon atau yang disebut dengan LH. LH adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Ovulasi bisa terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Alat pendiksi ovulasi
mengetes peningkatan level LH. Menstruasi normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 2-8 sendok makan. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari. Tetapi panjang siklus 24-36 hari masih dikategorikan normal. Sistem kerja tubuh wanita berubah-ubah dari bulan ke bulan, tapi ada beberapa wanita yang memiliki jumlah hari yang sama persis setelah siklus menstruasi. Siklus menstruasi eumorgen atau normal. Eumorgen yaitu siklus menstruasi yang teratur dengan interval perdarahan yang terjadi antara 21-35 hari. Polimenorrhea yaitu merupakan siklus menstruasi lebih pendek dari biasanya dan pendarahannya kurang lebih sama atau lebih banyak dari normal. Dan yang ketiga yaitu oligometrehen, yaitu adalah menstruasi jarang atau sangat sedikit, atau lebih tepatnya periode menstruasi terjadi dengan interval yang lebih lama dari 35 hari dengan jumlah menstruasi 4-9 kali saja dalam setahun. Dan yang keempat yaitu amenorrhea, yaitu adalah absennya periode menstruasi selama 3 bulan di usia reproduksi, yaitu absennya menstruasi selama 3 bulan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Rismawati Pasaribu dengan NPM 2219201096. Baik, Bu, di sini saya akan merespon yaitu tentang embriogenesis. Proses embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embriogenesis meliputi fase clave atau pembelahan, zigot, fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi sel. Tahapan cleavage terjadi selama zigot di saluran ovidum menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot siap berimplantasi di dinding endometrium. Fase cleavage merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 4-8 dan 16 blastomer. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase blastula setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vagetal pore sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut blastocoel. Fase gastrula yaitu setelah blastosit berimplantasi sel-sel trophoblast dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Terima kasih, Bu.